Selamat sore semuanya, masih di pembahasan mengenai filsafat Islam. Jadi kita sudah mengetahui bahwa filsafat Islam itu berkembang setelah sebelumnya, yaitu ilmu Quran, ilmu kalam, disistematiskan, diajarkan, dan di sana ada metode dialektika, jadaliyah. Mereka berdebat misalnya mengenai apakah alam itu baru, alam itu bersifat qadim. Itu menjadi modal dari filsafat. Jadi ilmu kalam itu menjadi semacam pengantar pada mereka, orang-orang Arab, misalnya dinasti Umayyah. Dan berkembang lagi ilmu filsafat. Sebenarnya ketika dinasti Umayyah berkembang, khususnya di masa Khalifah Mutawakkil atau siapa ya? Ada seorang khilafah di zaman Umayyah yang punya concern terhadap pengembangan ilmu. Mereka menerjemahkan buku-buku dari Yunani. Awalnya mereka menerjemahkan mengenai ilmu kedokteran, ilmu pemerintahan, juga ilmu mengenai tata kota. Tapi sebagian yang lain, ilmu filsafat menjadi salah satu yang menjadi concern, sehingga hadir filosof pertama di dunia Islam, yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina. Jadi di dalam dinamika perkembangan zaman, transfer pengetahuan itu penting. Nah, metode pertamanya itu dengan penerjemahan. Harus ada teks-teks yang diterjemahkan, teks Yunani itu mengenai filsafat. Itu akan menjadi hasanah pertama dan mungkin akan diinterpretasikan dengan interpretasikan oleh para filosof muslim tersebut. Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Farabi menjadi filosof yang menjadi awal pembahasan. Bahkan dalam narasi kontradiksi yang berusaha untuk mengkritik filsafat itu, Al-Ghazali, Fakhruddin Ar-Razi, mereka mengkritik Ibnu Sina. Dalam misalnya Al-Ghazali dengan kitab Tahafut Al-Falasifah. Semua itu adalah dialektika zaman pembelajaran mengenai suatu filsafat. Nah, di sana filsafat itu di dalam pembahasan di dunia Islam sebenarnya tidak ada pembagian filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, abad modern atau postmodern. Filsafat Islam cenderung lebih konsisten, bahkan menggunakan istilah-istilah yang sama di dalam beberapa terminologi di kajiannya. Misalnya Ibnu Sina berbicara mengenai wujud, wajibul wujud, mumkinul wujud, mustahil wujud, akal fa'al, akal mustafad. Itu akan berlanjut kepada Suhrawardi, kepada Mula Sadra. Jadi ada semacam pewarisan saling mengomentari dari pemikir sebelumnya. Para pemikir kemudian mereka mensarah, mungkin tradisi sarah di dalam dunia Islam yang lebih menonjol atau digunakan. Sehingga di abad modern ini beberapa orang pensarah hebat, misalnya seperti Alamah Tabatabai di Persia atau di Iran sana, dan Mutahari juga itu menjadi syarah.
pensyarah dari kitab-kitab Mullah Sadra, Ibnu Sina. Jadi untuk berfilsafat itu memang bukan hanya sekedar perenungan reflektif, tapi melihat karya-karya filosof sebelumnya ini juga menjadi penting. Kita membahas misalnya di Iran sana itu pembelajarannya itu pertama ada satu madrasah di Iran yang membahas bahwa yang namanya untuk membahas filsafat itu ada jenjangnya. Misalnya waktu jenjang awal masuk pasti harus belajar Bidayatul Hikmah. Ini karya Allamah Tabatabai. Jadi isinya dari Bidayatul Hikmah, bab awal itu kita akan membahas mengenai wujud, pengertian wujud, sifat wujud. Dan ini adalah fondasi awal dari pemikiran filosofis. Jadi membahas mengenai wujud itu kita kembali kepada, bukan kembali apa ya, kita membangun fondasi bahwa realitas segala sesuatu itu wujud dulu. Dan pemahaman mengenai wujud itu mendahului konstruksi kita mengenai segala sesuatu. Kita berpikir mengenai peristiwa alam, berbicara mengenai gunung, tapi semuanya itu yang melatar belakangi segala sesuatu itu adalah ada, itu sendiri wujud. Sehingga ini disebut kalau di Mullah Sadra dengan as-sholatul wujud. Jadi membahas segala sesuatu di belakang keapaannya sesuatu, atau kuiditas sesuatu, keapaannya sesuatu, yaitu yang bersifat mendasar, yaitu wujud. Di kitab Hidayah, jadi di awal pembahasan Bidayatul Hikmah yang menjadi kitab rujukan bagi pelajar pemula, dibahas tentang wujud. Dan selanjutnya, kemudian setelah belajar Bidayatul Hikmah, ada kitab Isyarat wa Tanbihat karya Ibnu Sina yang diawali dengan bab mantik. Di sini kita dijelaskan bahwa bab mantik pertama-tama menjelaskan mengenai tujuan memainkan mantik atau belajar mantik, yaitu untuk menghindari kesesatan berpikir. Jadi logika itu bukan untuk menjelaskan atau menyusun kebenaran, tapi menyusun berpikir yang lurus sesuai kaidah-kaidah berpikir. Nah, ada bab mantik, terus ada bab nafs, ada bab ilm. Nah, di sana Isyarat wa Tanbihat ini menjadi karya terakhir dari Ibnu Sina. Setelah itu juga ada kitab bab Ilahiyat Asifa, kitab Sifa. Ini tidak sembarang orang mungkin untuk membahas kitab tersebut, Ilahiyat Sifa, bab Sifa. Kalau bab mantik masih banyak yang bisa belajar. Tapi ketika bab Asifa itu butuh persiapan untuk si murid itu untuk belajar. Kemudian ada bab selanjutnya mungkin ke buku kitabnya dari Syarah Manzumah dari siapa? Mullah Hadi Syabjiwari. Ini adalah salah satu pensyarah yang menjadikan kitab Hikmah Muta'aliyah Al-Asfar Hikmah Muta'aliyah itu menjadi syair-syair yang mudah dihafal, mungkin wujud, tentang wujud, dan itu pun masih susah. Kitab Manzumah masih dibikin syarah lagi menjadi kitab Syarah Manzumah. Setelah itu baru ke Hikmah Muta'aliyah, kitabnya dari Mullah Sadra. Dan itu kitab yang sangat berjilid. Ada berapa ya? Ada 9 jilid. Dan itu sangat menjadi puncak kata Angri Korbang itu, bahwa kitab Hikmah Muta'aliyah itu Al-Asfar itu menjadi suatu narasi puncak dari tradisi filsafat Islam, karena metode yang digunakan adalah sintesis dari pemikiran rasionalitas, pemahaman terhadap teks-teks suci,
kemudian pengalaman mistis juga. Dan ini penting. Jadi metodenya bukan hanya sekedar sinkretis, tapi ini sintetis. Jadi kalau kita memahami bahwa orang dengan pemikiran akal, dengan pengalaman mistik, juga dengan pemahaman mengenai teks suci, seharusnya akan sampai kepada pemahaman hakikat itu sendiri. Setiap jalan itu akan menuju kepada hakikat. Tapi setiap jalan itu pasti harus mengintegrasikan semua akal, harus merasionalisasikan, hati intuitif harus hidup untuk memahami daya-daya batin, juga pengalaman spiritual kita harus membuktikan sesuatu itu. Dan inilah dari sintesis hikmah mutaliyah. Dari konsep dari hikmah mutaliyah yang terkenal dari Mula Sadra adalah mengenai wujud. Ini melanjutkan dari teori dari Ibnu Sina juga, wujud. Tapi mungkin ada perbedaannya ya. Wujud hanya pada Mula Sadra lah dibedakan mana yang disebut dengan makulat sanawi, makulat mahawi. Jadi pada pemikiran Ibnu Sina hingga Surawardi itu belum dibedakan mana pemikiran yang bersifat falsafi atau pemikiran bersifat logik. Dan persoalan mengenai wujud itu persoalan mengenai falsafi. Dan di kitab Alamah Toba itu kita tidak bisa menemukan pembedaan antara ilmu bahasan ontologi atau epistemologi karena semuanya dicampur. Baru pada penyusunan kitab dari Manhajul Jadid, dari Manhajul Jadid Falsafah dari Taqi Misbayasdi, barulah yang namanya dirumuskan bahwa untuk memahami suatu narasi ontologi itu harus dipahami pemikiran epistemologinya dulu. Jadi disebut dengan ontoepistemologi. Ya, pemahaman mengenai wujud itu tidak didahului oleh yang namanya rekonstruksi pemikiran. Dia ada, wujud itu mendahului, realitas itu mendahului segala pemikiran. Tetapi manusia ketika menyusun suatu pemahaman, dia harus memahami suatu cara bagaimana memahami kebenaran tersebut, realitas tersebut. Tentu pemahaman yang bersifat filosofis dengan burhan gitu. Jadi dengan pemahaman rasionalitas, dan itu akan memahami sesuatu yang bersifat kebenaran. Jadi dalam filsafat Islam itu tidak pernah bisa lepas dari pembahasan mengenai wujud. Juga tentu saja yang namanya pengalaman mistis atau relasi agama dan akal itu akan selalu menjadi tidak terpisahkan. Nah, dari sini maka filsafat bersifat rasionalitas yaitu verifatetik, dan juga aliran filsafat yang didirikan oleh Suhrawardi yang lebih menekankan kepada gnosis, juga disempurnakan lagi oleh Mula Sadra menjadi hasanah intelektual Islam. Dan ini tentu saja suatu pengetahuan filsafat itu bukan untuk dihafal, bukan untuk dijadikan sebagai analisis saja, tapi sebagai suatu pemahaman yang hidup dalam diri kita gitu. Bagaimana kita merasakan bahwa kita berpikir rasional, bagaimana kita menghidupkan intuitif kita, lalu apa pengetahuan apa yang hadir saat kita mengaktifkan rasionalitas kita, bagaimana kita menghidupkan intuisi kita, dan bagaimana kita memahami perjalanan spiritual itu menjadi sesuatu yang bisa dijelaskan gitu. Nah, disinilah menariknya bahwa yang namanya filsafat Islam itu tidak mungkin bertentangan dengan agama, tidak mungkin bertentangan dengan tradisi tasawuf, karena yang dicari ketiganya adalah kebenaran yang hakiki. Nah, lalu bagaimana dengan kita nih pembelajar pemula yang akan membahas mengenai filsafat?
Ya pertama kita harus selalu menyadari itu, bahwa yang kita lakukan ini hadir kepada kita itu sebagai suatu gambaran pengetahuan mengenai sesuatu yang mungkin akan lebih tertarik dengan sistem epistemologi, mungkin akan mencermati ini apa ini pengetahuan ini dari mana, dasarnya apa, itu harus dilatih. Sumber pengetahuan ini apa nih, justifikasi kebenaran mengenai suatu hal itu apa gitu, ini dilatih, harus dilatih, sehingga ketika kita bisa membedakan mana yang bersifat opini, doksa, mana yang bersifat suatu kebenaran yang justifikasinya jelas pasti benar gitu. Nah di sini tahap persiapan untuk mencapai suatu kekuatan di dalam berpikir, yaitu sampainya kepada kemantapan dalam berpikir. Dan tentu saja perasaan intuisi kita juga harus dilatih juga, bagaimana dalam kehidupan sehari-hari gitu kita bisa melihat dari sisi batin itu sendiri, sehingga menghadirkan suatu daya analisa yang lebih lengkap. Itu saja sih sebenarnya di dalam pemahaman refleksi tentang filsafat Islam. Kita menjalani hidup ini memang penuh dinamika, ada dinamika ekonomi, politik. Dalam politik kita seperti tidak menemukan apa sih yang hakiki atau yang pakem. Nah dari sana ya patokannya adalah rasionalitas, berpikir rasionalitas, dan mana yang lebih bersifat esensi dan mana yang bersifat aksiden atau tidak berdasar itu apa. Dan itu mengajari kita untuk lebih bisa kritis, dan pemahaman kita mengenai daya rasionalitas dan juga pemahaman bersifat pengalaman langsung, baik itu mengenai pengalaman mistis ataupun pengalaman keseharian, ini tentu butuh pondasi akal agar kita bisa membedakan mana yang bersifat bisa diukur kebenarannya dan mana yang bersifat khayali. Nah dari sini semoga bermanfaat. Terima kasih.